fikih perang lah begitu ya. Dalam aturan dalam Islam tuh seperti apa begitu. Terus gambarannya perang zaman dulu, perang modern sama yang sekarang ini kan Ghazul Fikri kata orang, perang pemikiran begitu. Ya, Ghazul Fikri ya. Jadi dalam Islam tuh kayak gimana seperti Ghazul Fikri itu modelnya begitu. Dalam hadis itu kan disebutkan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ini akan berjalan terus sampai hari kiamat. Jihad itu apa? Ia menegakkan kalimat hak, kalimat tauhid, li'a'la'i kalimatillah, gitu kan. Jihad zaman kuno dengan jihad zaman modern otomatis sistemnya berbeda, tetapi tujuan maksud utama yang diperebutkan itu secara garis besar itu sama. Apa yang menyebabkan peperangan? Yang pertama ideologi, yang kedua perebutan kekuasaan atau perebutan tanah wilayah, yang ketiga perebutan posisi itu tahta. Peperangan secara ideologi, peperangan agama seperti perang salib itu kan ada itu ya, perang besar itu, perang salib itu, perang kafir dan muslim. Dia tidak mau memperebutkan tanah, tapi karena ingin ideologinya itu di atas ideologi yang lain, menang dibandingkan ideologi yang lain, maka dia dipertengkarkan. Nah, itu sebagian mengatakan perang suci, ideologi itu sama-sama klaim itu, yang sini klaim suci, yang sini klaim suci juga. Yang kedua ini perang perebutan tanah, negara, kerajaan, syarikat ya. Ini wilayahnya siapa ini? Wilayah saya atau wilayah kamu? Kalau lingkupnya kecil keluarga mungkin namanya rebutan warisan. Tapi kalau lingkupnya sudah negara, bangsa, nah ini namanya negara, perang, rebutan wilayah namanya. Kemudian ada perebutan tahta, tanahnya sama, nggak dipermasalahkan, tapi posisinya ini, siapa presidennya atau siapa rajanya, kan itu ya, siapa kaisarnya, siapa dinastinya. Ini kan lagi ribut dinasti ini, dinastinya siapa ini, maka antar pangeran perang, kan? Antar saudara raja perang, penggulingan raja. Nah, kita sebagai orang Islam memandang peperangan-peperangan itu ya yang dilandaskan kepada li'a'la'i kalimatillah, jihad yang ada nilai agamanya. Di dalam hadis Bukhari disebutkan juga, umirtu an uqatilan nas hatta yaqula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau kama qala Nabi. Rasul pun juga itu hadis sahih. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai orang itu mengucapkan syahadat. Nah, perangnya bagaimana? Kita kan berada di negara aman. Yang jelas-jelas sekarang di depan mata itu ya perang Palestina ini. Perang melawan Israel, melawan Zionis secara umum. Tetapi secara pandangan awam,
ini adalah perang melawan Yahudi. Ini pandangan awam aja lah. Jadi ada pandangan ilmuwan, ada pandangan awam. Kalau mungkin kata peneliti, kata ilmuwan kan, oh ini bukan Yahudi ini Zionis ini, ya kan? Atau ini Israel ini negara. Tapi kita secara umum sudahlah perang Yahudi segitu aja benar. Karena di dalam Israel ya ada Yahudi, di dalam Zionis ya ada Yahudi, ya itu namanya bangsa ya kan. Bahkan di dalam hadis sahih juga itu bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian memerangi bangsa Yahudi. Ya jangan-jangan ini. Nah kita secara pandangan pribadi nih tanpa berseberangan dengan pandangan siapapun. Jadi pokoknya ini perang Palestina ini perang melawan Yahudi. Segitu aja sudah. Mau diapa-apakan loh, nyatanya begitu kok. Kalaupun ini tidak perang melawan Yahudi, sangkalannya bilang oh ini bukan perang melawan Yahudi. Kenyataannya Yahudinya itu sudah pada bersatu, saling bantu membantu itu. Mereka yang merasa punya darah Yahudi itu bersatu itu di situ itu. Berarti ini memang perang melawan Yahudi. Maka doa kita ya Allahumma qatilil yahud, qatilil yahud wa wanahum minal kafarati wal musyrikin wal kafirin wal munafikin wal mulhidin. Jelas kita ini membela yang bukan Yahudi. Kita bela Palestina lah, saya penake ngono wis. Save Palestina. Kita doakan Allah mansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Iya kan? Mansurhum nasron aziza muazzara waftah lahum fatan qoriban mubina wa ajidhum bi ta'yidin min indik. Ini kan? Kita bantu. Menang kalah urusan belakang. Jadi namanya orang Islam ini kan katanya kan serba enak tuh sih kalau perang ya kan. Kalau menang pulang membawa ghanimah, kalau mati syahid. Tinggal niatnya di situ lurus apa enggak gitu kan. Dan secara perang modern nih mati syahidnya itu lebih enak lah, kena bom dur langsung mati itu. Dapat pahala itu keruntuhan bangunan. Langsung mati itu. Lebih mudah langsung matinya. Kalau zaman dulu kan kena pedang tangannya putus, kena tombak apa pahanya tembus gitu kan. Wah itu kan sakit ternyata nggak mati. Itu kan cedera pulang kakinya buntung nggak mati ya, menderita itu. Kita bela Palestina, kita suarakan pembelaan Palestina, kemenangan untuk bangsa Palestina. Apakah fikih-fikih peperangan, fikih jihad yang tertera di dalam kitab itu masih bisa berlaku 100% hari ini? Ya tergantung melihat keadaan. Zaman dulu itu memang namanya perang itu ya pakai pedang, pakai tombak, pakai panah itu ketemu langsung. Jadi namanya tawanan, ya kan? Itu lebih jelas. Contoh perang zaman dulu tuh nggak boleh bunuh anak-anak dan perempuan, nggak boleh nebang pohon-pohonan, nggak boleh menghancurkan bangunan, nggak boleh mengusik tempat ibadah, apalagi membunuh dengan cara membakar. Nah, membunuh dengan cara membakar. Zaman itu sangat mudah untuk menghindari larangan-larangan ini. Tetapi kalau zaman modern pakai bom, pakai roket, sudah mati semua, mati semua. Jadi ada yang zaman dulu ada, sekarang nggak bisa dipraktekkan. Ada yang zaman dulu nggak ada, sekarang ada. Wartawan itu dulu nggak ada, kan gitu lah. Oh, sekarang ini perangnya di sana kita bisa melihat kok.
Wah, ada yang nyuting gitu kan, ada yang ngambil gambar. Kok yo aneh betul ya kan. Nah, berani-beraninya dia mengambil gambar di tengah peperangan itu. Mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan berita itu kan, demi liputan itu. Itu saya yakin kalau orang Jawa ada di sana itu jualan es keliling loh itu. Ya kan? Wah, perang nih haus ini, siapa yang beli es gitu kan. Kalau ada orang Madura itu jualan sate itu di sana itu. Perang silahkan perang, kita buka petik angkringan ya. Berarti sekarang ini perang modern ini, rumah ibadah juga hancur, pemukiman hancur, tumbuh-tumbuhan hancur, sekali bom anak-anak perempuan hancur, mati semua, Terbakar ya. terbakar semua pakai api itu bom itu kan. Berarti peraturan-peraturan perang zaman dulu itu sudah tidak bisa diterapkan hari ini. Terus masalah ghanimah itu juga tidak bisa dipraktekkan maksimal hari ini. Gimana pembagian wilayah, pembagian apa, uang. Sekarang perbudakan sudah nggak boleh kan gitu kan. Berarti sudah nggak bisa diterapkan itu. Hari ini perang itu hanya ada merdeka atau tidak, menang atau tidak, itu ya. Ghanimah sudah kita lupakan saja itu. Tapi kemenangan itu sendiri sudah melebihi dari ghanimah. Dan kenyataannya hari ini perang itu mau merebutkan tanah aslinya itu. Tidak ada yang perang ideologi murni, penting Islamnya jaya, kan itu nggak ada kan. Bangsa, tanah, wilayah yang diperebutkan, batas-batas yang diperdebatkan. Kalau perang zaman dulu sama pasukan muslimin didakwai dulu, ya kan, 3 hari masuk Islam apa enggak, ya kan? Kalau mau masuk Islam berarti kawan, nggak diperangi. Kalau nggak masuk Islam ya nggak apa-apa, tapi bayar upeti, jizyah. Setiap satu kepala jizyah itu satu kepala setiap tahun 1 dinar, yaitu emas 4,25 gram kan itu kan. Kalau 1 gram itu 1 juta, berarti 4 juta seperempat satu kepala 1 tahun. Ternyata nggak mau juga, baru perang. Nah sekarang nggak berlaku ini kan, nggak dipakai ini, perang ya perang aja. Kenyataannya nih, prakteknya nih, peperangan Palestina yang antara Hamas, Fatah, sekarang tambah lagi yang dari Lebanon, dari Yaman, Houthi, gabung semuanya, pokoknya hantam semua. Lainnya fenomena fikih itu berubah juga. Kan al hukmu ya dulu ma'al illati wujudan wa adama. Ada enggaknya hukum itu tergantung suasana dan keadaan. Kalau keadaan yang nggak memungkinkan ya sudah, berarti berubah fikih itu. Ya macam kita sekarang ada GoFood, ada Gojek, jual beli online itu kan COD nggak mungkin itu dibahas pakai kita Fathul Muin, Fathul Qorib nggak mungkin itu, Fathul Wahab juga nggak mungkin, dalam Majmu' pun sudah nggak mungkin itu secara apa ibarat 100% letterlek dengan fikih nggak mungkin itu. Maka ada contoh ini ya kan, ada perselisihan panjang, katanya COD itu sah apa enggak. Ada yang bilang COD nggak sah, berarti barang yang dibeli itu seperti barang gosopan. Insya Allah satu sisi ada yang bilang sah lah. Ini ya hukum COD itu ya, kita semua ngamalkan ini. COD itu ada yang bilang jual belinya nggak sah, ada yang bilang jual belinya sah. Nah itulah fikih. Coba dibasul masailkan tuh gimana itu? Belum diputus. Diputus secara terbuka ya. Gimana itu basul masailnya? Nah, dibahas itu. Dibahas dengan bahasa sesimpel dan sesederhana mungkin. Yang bilang nggak sah alasannya apa? Yang bilang sah alasannya apa? Soalnya kalau nggak sah ini sudah, ini 1 miliar orang tuh udah pakai COD, pakai
sistem GoFood itu sudah semuanya ini. Wallahu alam ya. Nah, kita juga dapat kabar dari Rasulullah bahwa nanti zamannya akan kembali kepada zaman batu lagi kan. Nah, perang nggak ada, bom lagi, nggak ada listrik lagi, nggak ada teknologi lagi. Ya, semoga kita bisa ikut perang lah itu ya. Kan itu ya kan. Nah, mungkin takut juga. Karena perang itu sekarang ini perlu skill, perlu pengalaman kan. Mengoperasikan tombol, mengoperasikan apa itu sih? Roket ya. Roket, Klansekov atau AK, tembak jarak dekat, jarak jauh itu latihannya bertahun-tahun. Rumit itu. Perang itu perlu latihan, perlu persiapan. Padahal ini perang lingkup kecil ini. Perang Palestina Israel ini kan lingkupnya kecil. Ada lingkup besar nanti namanya perang Imam Mahdi itu. Maka kalau Anda ingin mendaftar sebagai tentara Imam Mahdi, latihan dari sekarang. Jadi kalau pemalas-pemalas kayak kita ini nggak mungkin masuk tentaranya Imam Mahdi, itu perangnya dunia kok. Kita sekarang masuk ikut peperangan Palestina Israel aja udah kesusahan, itu gimana caranya itu? Gimana cara mengoperasikan bom nuklir roket itu gimana itu? Nggak mudah itu. Tiba-tiba siap jadi tentara Imam Mahdi, siap menyambut kedatangan Imam Mahdi. Goblok gitu. Persiapan dulu. Jadi tentara Palestina aja gak diterima kok mau jadi tentaranya Imam Mahdi itu loh, gimana kisahnya itu? Wallahu a'lam. Bagi Salah perang pemikiran. Kadang kan orang tuh kan ibaratnya sekarang kan isinya cuci otak tuh. Lewat perang pemikiran tadi kan, yang semula ibaratnya dia itu kontra, tiba-tiba kan karena terpengaruh tulisan karena orang tadi kan jadi pro gitu. Iya. Sekarang ini selain perang fikir sih ya, ada perang siasa ya. Gus Batu siasa. Kayak capres beginilah. Ini kan nggak perlu pemikiran, nggak jihad lapangan. Berarti ada perang siasa ini. Siapa yang mau dimunculkan, siapa yang dipilih, siapa yang nggak pantas dipilih. Ini kan juga perlu strategi. Apa namanya ya kan? Kayak perang juga itu. Pikirannya harus main itu. Kalau Ghazwatul Fikr nih zaman modern begini, kita sudah bisa nonton banyak orang lah. Ustadz-ustadz yang alim-alim, yang nggak alim, mana semua dipertontonkan semuanya kan. Katanya sekarang ini masyarakat sudah pada pintar-pintar, itu kan. Contohnya ya kan, Kiai NU itu santai-santai juga, tapi pengikutnya banyak kan. Pengikut banyak. Salafi itu gembar-gembor siang malam, kata wong Jawa ngomong seprono sprene ya, sing melok yo renek lho nyatane. Nah, kita orang tablik ini ya pokoknya dakwah terus lah. Kita ini tablik tapi kan NU, kan? NU yang bertablik atau tablik yang NU. Ya kurut ya 3 dino, 40 hari, 4 bulan itu kan. Keluar 1 tahun, ya kan? Setahun nggak pernah keluar, ya kan? Bahasanya gitu sih. Suatu fikir itu sekarang lebih mudah, maksudnya semua akses itu bisa tembus semuanya. Sekarang orang-orang awam itu sudah tahu tuh pendapat Salafi kayak apa, pendapat Syiah kayak apa, pendapat Sunni kayak apa. Mungkin dulu orang tuh perlu baca. Sekarang begitu klik YouTube sudah keluar semuanya, berapa Syiah ada semuanya itu kan. Kalau zaman dulu kita dengan ngarang buku diseminarkan di sana, yang hadir banyak. Wah, dulu orang bisa ngarang buku itu luar biasa lah. Penggemarnya banyak. Padahal yang dibahas pindah majelis itu yang dibahas itu saja, yang ikut banyak. Sekarang ini nggak bisa lagi. Kamu pindah tempat kok pembahasannya sama, orang nggak mau hadir. Kenapa? Pembahasan kamu yang kemarin itu sudah masuk ke YouTube masalahnya. Yang dengarkan sudah banyak itu. Pembahasan berulang tuh nggak mau orang. Label suatu fikir kalau kamu mau andil ya silahkan bicara, berbicaralah. Karena termasuk kemerosotan nih orang yang punya ilmu tapi nggak mau bicara, kan gitu kan? Bukan karena orang bodoh yang menyebarkan kebodohannya, tapi orang alim yang
diam atau tidak mau berbicara, alim tapi bisu. Oke. Nah sekarang ini dihadapkan di depan kita masalah pilpres begini, ya sudah kita ikut andil itu. Jangan sampai kita ini bicara jihad, perang, tetapi ada pilpres saja kita ini diam aja, itu juga kurang pas kan itu kan. Gitulah kurang lebihnya. Ya semoga lancar semuanya ya kan. Yang jihad itu yang menang, yang pilpres niatnya lillahi ta'ala untuk menegakkan agama, jihad juga lillahi kalimatillah, semoga yang menang. Gak lupa salam poligami. Kawan-kawan yang mau poligami semoga dilancarkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya itu biar bisa poligami dengan baik dan benar. Itu terus siasah juga nggak, termasuk juga itu Pembahasan poligami. Okay. Insya Allah nanti di pembahasan berikutnya kita bahas poligami. Ngopi ngobrolin poligami itu nanti itu ya. Berarti masuk kategori siasah juga nanti ya? Ya udah itu aja dulu.